Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitsen Abdillah dan partner saya Kenanda Bismarajasa. Di sini saya akan menjelaskan laporan kami yang berjudul Simulasi Antrian di Kantin UPN Veteran Jawa Timur dengan menggunakan software Pro Model. Untuk abstraknya yaitu permasalahan proses antrian dan pengendalian pelanggan merupakan bagian penting dalam sektor antrian yang perlu dioptimalkan. Prosesnya adalah mengkoordinasikan antara pelayanan dan pelanggan sehingga diperoleh solusi optimal atau near optimal. Studi kasus dari penelitian ini yaitu antrian dalam kantin UPN. Antrian ini terbagi dalam dua stasiun kerja meliputi stasiun kerja pelayanan dan pembayaran. Dari stasiun kerja itu terbagi aktivitas meliputi pelanggan dating, pemesanan, pembuatan pesanan, plating, pengantaran, pembayaran, dan pembersihan meja. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena yang memodelkan sistem antrean kantin seperti sistem nyata. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil output yang pada simulasi pro model. Yang telah dibuat hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan di lapangan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan antrean dan H0 ditolak karena nilai nol tidak berada dalam rentang mu 1 dan sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Perhitungan dengan menggunakan software Arena sangat dibutuhkan bagi perusahaan dan mengoptimalkan antrian yang dimiliki untuk mencapai optimasi terbaik. Kemudian pada pendahuluannya yaitu pada era revolusi industri sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa segala aktivitas secara instan dan cepat. Diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat pelayanan yang memuaskan. Model adalah suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu menggambarkan suatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Pada umumnya, model didefinisikan sebagai suatu representasi sistem nyata. Sistem nyata adalah sistem yang sedang berlangsung di dunia nyata dan menjadi titik permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian sedangkan pada sistem adalah sekelompok komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu atau sekumpulan entitas yang bertindak dan berinteraksi bersama-sama untuk memenuhi suatu tujuan akhir yang logis. Next. Antrian merupakan suatu garis tunggu dari pengguna dalam kurung satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau dalam kurung fasilitas layanan. Pada umumnya sistem antrian dapat diklasifikasikan dengan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian sering diterapkan secara luas untuk memberikan suatu disiplin dalam menerima suatu layanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pemilik perusahaan menghasilkan suatu permasalahan berupa terjadinya antrian yang mengakibatkan kerugian waktu dan tenaga. Permasalahan tersebut mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kualitas kinerja perusahaan ketika pelanggan enggan menunggu dan memilih tempat antrian yang lain, sehingga pelanggan penting bagi perusahaan untuk menerapkan model antrian yang dapat memberikan informasi waktu tunggu. Oke, next. Next. Kemudian untuk metode penelitian ya yang kali ini yaitu ProModel merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem pelayanan serta manufaktur. ProModel berfokus pada persoalan penggunaan sumber daya, kapasitas produksi dan tingkatan persediaan. ProModel digunakan untuk memodelkan elemen-elemen yang penting dari sebuah sistem produksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan adalah akan diolah untuk menanggulangi pengumpulan atau overkapasitas
yang terjadi di dalam sistem antrian menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Untuk tahap pengumpulan data yaitu ada satu, data waktu pelanggan datang, kemudian data waktu pemesanan, kemudian ada data waktu pembuatan pesanan, kemudian ada data waktu plating, kemudian ada data waktu pengantaran, dan data waktu pembayaran, dan data waktu pembersihan meja. Untuk data-datanya yaitu seperti pada tabel. Kemudian yang kedua, tahap pengumpulan data. Dalam subbab ini ada flowchart. Yang pertama yaitu mulai, kemudian ada studi pustaka dan studi lapangan, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian ada pengumpulan data yang berisikan 7 data waktu, kemudian ada pengolahan data menggunakan software ProModel, kemudian ada verifikasi, kemudian apakah valid atau tidak, jika tidak kembali pada pengumpulan data, jika iya maka masuk hasil dan pembahasan. Kemudian ada kesimpulan dasaran dan selesai. Oke, next. Ya, Kemudian hasil dan pembahasan. untuk selanjutnya hasil. Verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dan fakta yang didapatkan hasil yang valid. Adapun running model yang telah dibuat pada 7 aktivitas antrian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid. Sehingga model yang telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Yang pertama untuk replikasi total waktunya 19,77, kemudian ada 18,26, kemudian ada 30,56, ada 18,595, kemudian ada 19,09, kemudian ada 16,87, kemudian ada 20,04, kemudian ada 35,18, kemudian 21,38, kemudian dan 20,78. Untuk rata-ratanya yaitu 22,088. Untuk standar deviasinya yaitu 5,922 sekian, dan variasinya adalah 35,0745 sekian. Dengan N sama dengan 10 dan N-1 sama dengan 9. A sama dengan 0,05 atau 5%, maka ZA per 2 kita bagikan dari tabel yaitu 1,96. Untuk alphabet yaitu 4,2325 sekian, untuk betanya yaitu 0,5, untuk N aksennya yaitu 2,7 sampai 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal aplikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 aplikasi. Yang pertama, sistem antrian aplikasi pertama 89, kedua 102, yang ketiga 104. Dengan hasil output simulasi total waktu 19,77, 18,26, 30,56. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan pengujian validasi model ini adalah metode WCI, di mana hipotesis yang pertama H0 mu1 sampai mu2 sama dengan 0, didapatkan hasil valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. H1 sama dengan mu1 sampai mu2 tidak kurang dari 0, dapat dikatakan tidak valid jika mu0 berada di luar rentang mu1 sampai mu2. Dengan tabel perbandingan real system dan biomodel, aplikasi real systemnya 89, 102, 104, modelnya dalam hitungan menit 19,77, 18,26, 30,56, dengan rata-rata real system 9,7
333 sekian, dengan arah-arah buah model 22,863 sekian, standar deviasi real system 8,145 sekian, buah model 6,708 sekian, dengan variasi real system 66,33 sekian, dengan buah model variasi 44,99 sekian, dengan nilai N3, N-1 sama dengan 2. Dengan hasil A sama dengan 0,05, DF-nya sama dengan 0,858 sekian, dan dikatakan berada di DF4, maka dari itu DF4 nilainya 2,77, dengan HW dihasilkan 16,87446, sehingga convergence intervalnya adalah 69,30659 kurang dari sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu sampai mu2 kurang dari sama dengan 18,633 sekian, sama dengan 1 min A. Analisis dari hasil didapatkan disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil output pada simulasi buah model telah dibuat. Ini hasil output dari buah modelnya. Dengan ini hasil outputnya, analisa outputnya, sebuah model dapat dikatakan bahwa average time in sistemnya muncul pada replication 1 selama 19,77, replication 2 18,26, replication 3 30,56, replication 4 18,95, replication 5 19,09, replication 6 16,87, aplikasi 7 20,84, aplikasi 8 35,18, aplikasi 9 21,38, aplikasi 10 20,78. Dari hasil verifikasi dan validasi H0 ditolak karena 0 berada di dalam 0 tidak berada di dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Kesimpulan, adapun dari permasalahan ini, hasil output software buah model diketahui tidak terdapat antrean pada aktivitas antrean kantin PN. Hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan total waktu ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dari hasil output, sehingga software buah model yang dibuat dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Untuk saran penelitian selanjutnya, penelitian harus dengan cermat mempertahankan serta mengoptimalkan sistem simulasi yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara mensimulasikan berbagai software simulasi yang beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk model software buah modelnya, layoutnya kita pertama pelanggan datang, pemesanan, pembuatan pesanan, plating, pengantaran, pembayaran, dan pembersihan meja. Untuk kita memasukkan datanya pada untuk simulasinya kita buat save run, kita sudah memasukkan data. Agar mempercepat, kita geser ke kanan dan menunggu running sampai 10. Oke. Kita aplikasinya pakai all atau semua. Ini untuk application locationnya, ini location state singlenya.
Untuk entity-nya kita pakai average time in system. Ya, jadi kita pakai untuk yang pertama 19,77, yang kedua 18,26, yang ketiga 30,56, yang keempat 18,95, yang kelima 19,09, yang keenam 16,87, yang ketujuh 20,84, yang ke-8 35,18, yang ke-9 21,38, yang ke-10 20,78. Ini hasil entity activity-nya. Untuk hasil entry stage-nya seperti ini. Mungkin kembali ke laporan. Dari hasil penelitian kami, H0 ditolak dikarenakan rentang nilai 0 tidak berada pada rentang Y1 dan Y2. Sekian presentasi dari kami tentang judul simulasi antrian di kantin UPN Veteran Jawa Timur dengan menggunakan software buah model. Dari saya dan partner saya Geosekan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.